Singkatnya, ini sekarang adalah keyboard favorit terbaru saya. Halo semua, Jun di mana? Udah lama sih ya nggak ngerasain pakai keyboard sampai wow gitu ya. Jadi kalau ngetes keyboard udah sering banget. Ngetes keyboard mahal enak udah biasa. Ngetes keyboard mahal nggak enak juga biasa. Terus ngecek keyboard murah yang nggak enak itu juga biasa banget. Tapi kalau yang murah tapi enak, nah ini yang jarang-jarang terjadi bre. Dan itulah yang saya rasakan sama keyboard yang satu ini. Ini adalah NYK Nemesis Diamond MKN08. Jadi ceritanya saya mengawali ngetes keyboard ini dengan perasaan yang biasa aja. Maksudnya kalau lagi ngetes keyboard itu, kalau keyboard murah ya rasanya biasanya begitu, yang agak mahal rasanya biasanya begitu, bahkan yang mahal banget sekalipun rasanya ya biasanya begitu aja gitu ya. Sensasi ngetiknya biasanya ya so-so lah ya. Kalau yang mahal enak sih, tapi dengan perbandingan feel dan harganya itu rasanya jadi nggak terlalu wow. Nah kali ini saya benar-benar merasa apa ya, takjub karena keyboard ini harganya murah dan surprisingly waktu saya pakai ngetik, dan ini saya ceritain bahwa pekerjaan saya utamanya adalah ngetik dan ngetiknya banyak sekali, dan saya merasa sangat nyaman pakai keyboard yang satu ini. NYK Nemesis Diamond MKN08 ini adalah salah satu keyboard terbaru dari NYK yang harganya nggak sampai 500.000. Dia menggunakan layout 67 key tapi model exploded, di mana bagian ujung kanan ini ada beberapa key yang terpisah dari rombongan key utamanya. Sangat berguna untuk menghindari salah pencet di bagian arrow key, dan cukup membantu dengan adanya 3 tombol paling ujung kanan yang fungsinya bisa di custom hingga total bisa punya 6 fungsi. Keyboard ini menggunakan 3 jenis koneksi, wired menggunakan kabel USB-C, Bluetooth 5.2 dan USB 2,4 GHz. Secara fisik cukup menarik. Di samping layoutnya yang exploded, keyboard ini juga punya satu knob multifungsi. By default dia digunakan untuk mengatur volume dan mengatur brightness LED, tapi ini bisa dirubah lewat softwarenya. Secara build sih memang nggak spesial. Dengan harga segini tentu saja kita dapat keyboard full plastik. Kalau diangkat cukup ringan, cuma ini sebenarnya cocok banget untuk keyboard compact wireless biar nggak terlalu berat di tas. Cuma secara build keseluruhannya kalau ditekan, flexingnya lumayan terasa. Kemudian di bagian atas, keycapnya menggunakan ABS double injection yang menggunakan font standar. Tema warnanya ada 2 yang bisa kamu pilih, ada white gray dan ada gray white seperti yang saya pegang ini. Tapi dua-duanya menggunakan casing yang sama berwarna hitam, dan yang beda cuma kombinasi warna keycapnya doang. Di bagian bawah ada kaki pengatur kemiringan yang bisa diset untuk 2 sudut kemiringan. Terus di tengahnya ada slot untuk nyimpan USB yang pakai sistem magnetis. Kemudian ada switch on off-nya. Sekarang untuk RGB-nya, ini adalah salah satu bagian yang juga cukup menarik dari keyboard ini. Selain font keycapnya yang tembus RGB, bagian knob-nya juga ada RGB-nya. Terus di bagian samping dan bawah juga ada bre. Cuma entah kenapa saya tidak terganggu dengan RGB sebanyak ini. Nuansa yang muncul rasanya lebih soft bre. Jadi RGB yang kadang buat saya adalah sebuah minus, ternyata di keyboard ini malah jadi nilai plus. Untuk switch-nya, NYK Nemesis Diamond MKN08 ini menggunakan OTEMU switch hot swappable 5 pin, tapi juga kompatibel dengan switch 3 atau 4 pin. Ada 3 varian yang bisa kamu pilih, ada blue, brown, dan red. Nah, sekarang untuk performance. Kalau kita bicara performance untuk wirelessnya, kalau dia pakai Bluetooth sih standar aja rasanya, tetap ada delay. Kalau pakai dongle, delaynya sudah semakin berkurang. Tapi kalau cari respon yang paling cepat, memang nggak bisa dihindari pakai yang kabel aja. Dan untuk semua itu nggak ada masalah. Terus masalah anti ghosting, ya karena dia mechanical, udah pasti tidak ada komplain sama sekali tentang ghostingnya. Tapi yang jadi poin utama saya adalah tentang experience ngetiknya. Karena keyboard ini surprisingly enak banget bre. Bahkan dibandingin sama beberapa keyboard saya di sini yang jauh lebih mahal, ya bukan jauh lebih enak ini, enggak sih. Cuma dengan harganya dia terhitung enak banget. Setiap pencetan key-nya itu terasa solid dan suara yang dihasilkan bener-bener soft. Pengen denger? Oke, sekarang untuk masalah koneksi sejauh ini tidak ada masalah mau pakai wire, terus dongle ataupun Bluetooth gitu ya. Dan untuk Bluetoothnya sendiri standar di sini kita ada 3 preset, jadi dia bisa langsung pairing dengan 3 device sekaligus. Tapi seperti biasa kalau mau pakai tetap harus satu-satu, jadi bisa pakai kombinasi FN sama ini key yang ada di atas ini yang huruf bukan yang angka ya. Itu untuk pindah device 1, 2, 3, 4 terus pakai wired ataupun pakai yang dongle. Semuanya diatur lewat situ. Standar sebagaimana banyak keyboard wireless lainnya. Kemudian karena dia punya
Bluetooth berarti secara compatibility dia jauh lebih luas, karena kalau cuma USB berarti cuma bisa di laptop sama PC doang ya. Karena Bluetooth dia bisa dipakai selain di PC, laptop, bisa di Mac, terus apalagi HP, iOS, Android, tablet, segala macam. Pokoknya yang punya Bluetooth dia bisa dipakai. Nah, cuma dari salah satu koneksinya ini saya ngerasain ada sedikit minus. Untungnya minusnya bukan tentang experience ngetiknya, tapi tentang koneksinya. Bukan gangguan koneksi, tapi lebih tepatnya adalah di saat dia bangun dari tidurnya. Jadi device wireless seperti ini, dia kalau beberapa menit idle, dia akan langsung mati nih. Awalnya cuma mati LED-nya doang, terus habis itu dia langsung sleep keyboardnya gitu ya, untuk menghemat baterai. Nah, di saat saya menggunakan dongle, kalau dia udah sampai bener-bener sleep keyboardnya, waktu saya mau bangunin lagi itu prosesnya lumayan lama. Ada jeda beberapa detik. Jadi si huruf Q dia akan kedip-kedip, itu berarti dia akan berusaha untuk connect ke dongle-nya, dan kadang-kadang kedipnya itu sampai beberapa detik. Jadi saya kebiasaan pencet keyboard, itu layarnya kan masih nyala tuh, langsung saya pakai ketik. Tapi ini dia belum bangun ternyata. Jadi saya harus nungguin dulu sampai kedip-kedipnya berhenti baru bisa dipakai ngetik lagi. Tapi udah, keluhan dari saya cuma itu aja, dan itu bisa tertutupi dengan experience ngetiknya yang luar biasa enak. Untuk kapasitas baterainya 2000 mAh yang diklaim punya daya tahan hingga 100 jam tanpa LED. Charging time-nya dari 5 ke 100% butuh waktu sekitar 3 jam menurut speknya. Kemudian untuk software kamu bisa download langsung di websitenya nyk.co.id. Dicari manual aja di sana untuk Daemon MKN08. Softwarenya sendiri nggak wajib sebenarnya karena keyboardnya udah plug and play. Tapi kalau kamu pengen melakukan kustomisasi, kamu bisa install aja, toh size-nya juga kecil banget. Isinya sih standar aja, kamu bisa atur fungsi tombol, atur RGB, bikin makro, dan bikin custom function untuk knobnya. Tapi sejauh ini saya hampir nggak pernah utak-atik softwarenya karena keyboardnya tetap bisa berfungsi dengan sangat enak tanpa pakai software sekalipun. Jadi akhirnya yang bisa saya katakan tentang NYK Nemesis Daemon MKN08 ini adalah keyboardnya enak banget. Dan rasa nyaman saat ngetik itu semakin bertambah besar karena saya melihat harganya yang nggak sampai 500.000. Benar-benar di luar ekspektasi saya. Bahkan kalau saya bilang disuruh bikin rekomendasi keyboard gitu ya, salah satunya keyboard ini akan saya masukin pastinya. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung cek aja linknya ada di deskripsi.